Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu dan juga yang saya hormati seluruh teman-teman sekelas ya. Di kali ini saya akan menjelaskan terkait dari hasil makalah kami, dari hasil kelompok kami, di mana yang berjudul tentang kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia yang bermartabat di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, di mana saya akan menjelaskan terkait di sini dari segi pengertiannya. Kalau kita mendengar terkait dari kepemimpinan itu sendiri, bahwasanya kita tidak lazim lagi ya teman-teman sekalian. Jadi hal ini memang seakan-akan sudah menjadi kebiasaan kita mendengar apa sih terkait dari kepemimpinan itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dari definisi kepemimpinan dan juga pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Di sini kalian bisa lihat bahwasanya yang dikatakan kepemimpinan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemimpin dan juga dalam sebuah organisasi dengan memfasilitasi pegawai agar memiliki pengetahuan dan keahlian dan juga sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Misalnya kita berada di dalam sekolah kita. Misalnya kita bekerja di dalam sekolah, misalnya kita sebagai kepala sekolah ataupun juga TU misalnya, bagian ketua TU. Jadi kita seorang pemimpin harus bisa peka kepada bawahannya. Misalnya kita harus memberikan fasilitas yang lebih baik misalnya. Itu yang perlu kita perhatikan jika kita menjadi seorang pemimpin. Maka dengan hal itu seorang bawahan bisa dengan mudah mengembangkan dirinya baik dalam pekerjaannya itu sendiri. Terus selanjutnya ya teman-teman sekalian, kalau kita sudah memahami tentang kepemimpinan itu sendiri, maka kita lanjut poin yang kedua yaitu fungsi pengembangan SDM. Di sini ada beberapa fungsi pengembangan sumber daya manusia. Jadi kemampuan seorang pegawai baik tenaga pendidik ataupun juga pendidik di lembaga pendidikan perlu kita kembangkan. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin harus memberikan yang terbaik kepada bawahannya kita. Misalnya dengan mengembangkan sumber daya kita, yaitu mengembangkan baik dari pengetahuan mereka dan juga yang lain-lainnya. Misalnya kita melakukan yang namanya pelatihan itu. Jadi itu perlu kita pahami. Poin yang pertama yaitu di mana mengembangkan kemampuan yang memungkinkan dalam individu dan sistem. Ya, maksudnya di sini kita harus menjadi seorang pemimpin, kita harus mengembangkan kemampuan individu itu sendiri. Baik kita berpacu pada tenaga pendidikan. Jadi kalau tenaga pendidikan kita kembangkan, dilakukan pelatihan misalnya bagian IT misalnya, itu perlu dilakukan. Terus misalnya guru dalam sistem pengajaran, misalnya metode yang digunakan karena mungkin metodenya ceramah terus, maka seorang pemimpin harus peka dan harus memberikan pelatihan pada mereka seperti itu. Terus poin yang kedua mengintegrasikan pengembangan organisasi. Jadi ketika kita individunya sudah dikembangkan dari segi pengetahuan dan juga yang lainnya, maka
di organisasi itu sendiri harus perlu dikembangkan. Jadi itu. Terus poin yang ketiga yaitu memaksimalkan kesempatan belajar individu dalam organisasi melalui apa saja tentunya di sini melalui berbagai mekanisme otonomi dan tanggung jawab. Jadi ketika kita menjadi seorang kepala sekolah ataupun pemimpin di sana, maka kita kan mempunyai otonom sendiri, mempunyai mekanisme sendiri agar mereka yang bekerja di sana itu bisa bertanggung jawab. Karena di dalam organisasi itu memang tanggung jawab bersama, namun perlu kita ketahui bersama, kita harus saling mengingatkan di antara mereka. Terus poin keempat yaitu di mana yang poin keempat itu bahwasanya di poin-poin yang kalian ketahui bahwasanya tanggung jawab bersama itu ya teman-teman sekalian itu. Terus lanjut selanjutnya terkait yang kelima yaitu menyeimbangkan perubahan dan adaptasi. Jadi seperti itu. Karena yang namanya kehidupan, baik kehidupan dalam organisasi, perubahan itu memang pasti terjadi. Maka dari itu perlu yang namanya pengembangan SDM agar mereka bisa beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Maka dari itu ya, seorang pemimpin kita harus perlu mengembangkan SDM yang ada di lembaga pendidikan kita. Terus yang poin yang keenam yaitu membangun umpan balik dan mekanisme penguatan. Jadi itu yaitu maksudnya membangun umpan balik mekanisme ini bahwasanya kita seorang kepala sekolah, karena di dalam lembaga pendidikan itu kan ada ketua TU dan juga yang lainnya. Maka misalnya kita dilakukan pengembangan di bagian TU, ketua TU perlu berkomunikasi dengan kepala sekolah agar bisa memfasilitasi terhadap apa yang perlu mereka kembangkan. Misalnya dari segi sarana, misalnya terhadap perlengkapan yang perlu dilakukan, maka hal itu perlu dilakukan ya teman-teman sekalian. Jadi tujuannya tidak lain pengembangan dari sumber daya itu yaitu sebagai ajang di mana mereka bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini. Maka dari itu yang dikatakan di era revolusi 4.0 itu bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap lingkungan di lembaga pendidikan terhadap perubahan yang terjadi. Ya, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait poin selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri pertama sudah menyampaikan beberapa poin isi dari makalah ini. Selanjutnya pindah ke poin yang ketiga, yaitu strategi seorang pemimpin dalam mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan era 4.0 and 5.0. Berikut merupakan beberapa strategi dari kepala sekolah. Pertama yaitu adanya inovasi. Sebagai seorang pemimpin dalam lembaga pendidikan harus mengadakan sebuah inovasi, baik dari sistem pembelajaran, terus sarana dan prasarananya harus disesuaikan. Yang awal mulanya menggunakan sistem manual, maka di era revolusi 4.0 ini dituntut untuk menggunakan sebuah teknologi. Kemudian sistem pembelajaran yang awalnya menggunakan sistem pembelajaran kurikulum biasa, maka di zaman 4.0 ini dituntut untuk memahami sebuah pembelajaran yang berinteraksi pada teknologi. Maka itu yang dikatakan sebagai inovasi. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan big data. Artinya ketersediaan
sumber-sumber informasi yang ada dalam lembaga pendidikan, baik ditinjau dari aspek siswa maupun pendidiknya. Karena dengan begitu siswa bisa update dengan keadaan yang ada pada masa kini. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi secara konseptual dan teknikal. Artinya secara kemampuan, kompetensi keilmuannya juga meningkat. Kemudian dari segi teknik atau teknologinya juga meningkat. Maka itu merupakan strategi dari kepala sekolah untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan moral dan etis. Artinya meskipun sesuai pada revolusi industri 4.0 saat ini memasuki zaman 5.0, harus ada bagaimana seorang pendidik dan peserta didik terikat dengan moral dan etis sesuai dengan budaya atau keadaan yang dianut oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang kelima yaitu adanya kesejahteraan. Dari segi pendidik mengalami kesejahteraan, kemudian seorang pendidik atau tenaga kependidikannya sekalipun harus adanya kesejahteraan dalam lembaga pendidikan. Terus poin keempat yaitu karakteristik sumber daya manusia yang unggul. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan sumber daya yang unggul di masa 4.0 and Society 5.0 ini? Yaitu ada 4 kriteria. Pertama, yaitu pekerja yang bertanggung jawab. Artinya, sebagai seorang pendidik harus bertanggung jawab dari pendidikan yang dilakukan kepada siswanya, atau dari seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap bawahannya. Nah, intinya dia mengemban amanah itu bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu jujur. Baik jujur terhadap diri sendiri maupun jujur terhadap keadaan. Terus yang ketiga yaitu pekerja yang amanah. Artinya dia bisa dipercaya. Dia hampir sama dengan tanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu pekerja yang selalu berorientasi pada pekerjaan. Artinya tidak menyepelekan sebuah pekerjaan, fokus terhadap pekerjaan sehingga dapat mencapai suatu tujuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.